Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat di kondisi AKB, adaptasi kebiasaan baru. Mudah-mudahan rekan semua selalu sehat ya. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam brewing atau penyeduhan kopi ya. Ada 3 macam ya brewing itu ya. Satu adalah pressure dengan menggunakan mesin espresso tekanan. Yang kedua adalah menggunakan dripper tetesan ya, jadi disaring kemudian menetes. Dan yang ketiga adalah immersion. Immersion itu merendam ya. Oke, kali ini saya akan mendemokan yang dua ya, yaitu immersion dan dripper. Metode dripper atau menetes. Nah, seperti ini. Ini gelasnya ya. Ini gelas V60 ya, karena sudutnya 60 derajat ya, 60. Ada juga yang sekarang mulai rame dibahas, yaitu immersion dripper ya, sweet, karena menggunakan sweet untuk menahan. Setelah ditahan airnya, maksudnya ya, dia berarti terendam, jadi immersion dripper. Alatnya seperti ini. Jadi ini ada katupnya ya, yang pernah saya bahas ya, ada katupnya. Ini switchnya, kalau menutup berarti menahan, kalau dibuka berarti airnya mengalir, berarti menjadi dripper. Jadi ini bisa dripper, bisa immersion. Immersion artinya merendam. Kalau lagi ditutup, ini di switchnya tertutup, maka kopinya merendam. Oke, kita praktekkan ya. Nah, kalau teman-teman beli ini kan asli ya, Hario V16 Coffee. Ini kalau susah dicari, dijual-jual di pasar. Sebetulnya produk ini produk di pasar banyak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini rekan-rekan tinggal buka aja ininya. Nah, seperti ini dibuka. Nah, ini maka menjadi server ya. Nah, ini menjadi server ini ya. Ini V60 Coffee Server ya. Tipenya 450. Ini tipenya 01, itu maksudnya adalah tipe dari saringannya 01 ya. Nah, sekarang ini sudah saya cuci ya. Ini sudah saya cuci. Kalau saya pakai dripper ini hanya dripper aja ini ya. Ini saya akan demokan nih. Kertasnya V60 juga. Nah, ini cara masangnya, kita pasang begini. Kita pasang begini. Nah, kita basahi kertasnya. Tujuannya kertasnya dibasahi adalah supaya kertasnya baunya hilang. Bau kertasnya ya, serta bahan kimianya supaya hilang ya. Ini dripper ya. Kalau seperti ini dripper aja. Nah, kalau dripper ini nggak bisa menahan karena nggak ada katupnya. Nah, sekarang kalau immersion, ini dripper ada immersionnya. Kalau ditutup ini ya. Nah, kita ambil kertas. Kita ambil kertas. Kertasnya juga tipenya untuk V60 ya. Kita pasang kertas untuk V60-nya. Ini dipasang. Nah, ini sama-sama V60, tapi ini ada katupnya untuk menahan kopinya. Jadi selain dripper juga ada immersion. Ini dibasahi. Kita tujuannya kertasnya supaya menempel ya. Menempel.
Dan selain itu untuk memanaskan ini servernya ya, memanaskan servernya. Nah ini tertahan airnya ini ya. Ini saya buka. Nah, karena menahan itulah namanya immersion ya. Ya, merendam. Kopinya jadi direndam. Nah, sekarang metodenya adalah saya akan mendemokan untuk pembersihan. Nah, ini jadi servernya dipanaskan ini supaya ini panas. Ini ditutup. Nah, ya. Seperti ini. Nah, ini kita ambil kopinya. Kopi kita bisa juga menggunakan kopi yang masih bijian ya, berupa bean ya. Kita bisa menggunakan grinder. Tapi kali ini saya akan menemukan yang robusta ya, yang sudah digiling halus ya. Ini jangan lupa ditutup dulu. Nah, ini ada dripper yang lain juga ya. Nah, ini Hario V60. Ini juga sama ini. Ini hanya dripper aja ini ya. Ini saya mau ngambil gelas ini, alat ukurnya ya. Nah, ngambil kopi ya yang ukuran segini ya, rata aja. Ini kita masukkan. Nah, itu 14 gram. 14,4. Langsung diratakan. Nah, dalam proses brewing atau penyeduhan itu ada yang disebut blooming atau wetting. Ya, kita blooming karena ini 14,5 ya. 14,5. Blooming artinya mengeluarkan gas CO2-nya, karbon dioksidanya ya. Itu kita menggunakan air 60 ya. Air 60 gram ya, 60 gram. Nah, ini ditahan dulu, makanya sebutannya immersion. Ada switchnya untuk menahan ya. Kalau yang ini nggak ada penahannya, jadi airnya langsung keluar. Ini juga nggak ada penahannya ya. Ini kelihatan langsung tembus kertasnya ya. Berarti ini sebutannya dripper. Ini sebutannya dripper sama immersion karena dia ada katup penahannya menggunakan switch pengendalinya ya. Terus kita tunggu, ini tadi sudah sekitar 30 detik ya. Nah, kita lanjutkan dengan brewing pertama ya, sampai ke 120. 120. 86, 100, pelan-pelan 120, kita coba 130 ya. Ini 130,8 ya. 130,8 ya. Ini kita tunggu sampai sekitar, perhitungannya tadi brewing terakhir sampai sekarang itu 1 menit. Nah, ini kita buka nih ya. Kita buka, setelah itu dilanjutkan, sudah terbuka terus ya. Kita lanjutkan sampai ke 250. 195, 207, 223, 230, 240, 246, 253, 255 ya. Ya, kita ambil 255,5. Nah, ini kita tunggu dia sampai ke totalnya 3 menit. Ini kita bantu dengan ini 1, 2,
2, 3. Nah, inilah proses brewing, manual brewing ya, karena manual. Jadi ada mesin espresso, itu berarti brewingnya pakai mesin ya. 245. Ini kan tadi volumenya 255 gram ya. Sudah 3 menit. Oke, kita akhiri aja, kita tutup nih. Tutup. Nah, ini sisa sedikit, nggak apa-apa, kita tutup. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini kan tadi menggunakan 255 gram. Atau kalau disetarakan dengan air kan dikonversi sekitar 255 mili. Nah, ini ternyata hasilnya kan ada yang nempel di kopi, ada yang sisa belum selesai ya. Di kopi ini, maka di sini tidak 255, kita ukur nih ya. Kita ukur berapa mili hasilnya. Berapa gram ya. Kalau timbangannya menggunakan gram, tapi dikonversi biasanya menjadi mili. Nah, ini 198 ya, 198. Berarti ada yang nempel di sini dan yang tersisa sekitar 57 gram ya. Karena ini juga ada sisa. Nah, itu yang dapat saya jelaskan metode brewing immersion dan dripper. Immersion karena menahan pakai sweet ya, artinya direndam. Kalau dripper karena menetes, kalau dibuka itu menetes. Dan satu lagi metodenya yaitu menggunakan tekanan tinggi, pressure. Itu biasanya menggunakan mesin espresso ya. Walaupun ada juga yang manual brew yang pakai tekanan. Ya, sekarang waktunya mencoba. Ini saya kembalikan ke sini ya, supaya enak. Kita coba icip-icip supaya tidak kelihatan besar ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Robusta. Rasa bodinya atau rasa pahitnya ya itu dominan ya. Kemudian rasa asamnya tidak ada. Ini tidak ada ampas sama sekali ya. Karena udah disaring dengan filter. Nah, ini contohnya filter yang dipasang tadi ya, itu nempel ke drippernya ya. Ini untuk gunanya untuk menyaring kopi ya. Saya lanjutkan ya. Ini dripper ini kalau kita lepaskan ya, kita buang sisanya. Nah, ini merek Hario ya, merek Hario. Nah, saya beli yang mereknya ini ya, Chris Home V60 Drip Glass Black. Nah, ternyata ini kalau saya ini sebutannya dripper aja, makanya ini bisa dilepas nih ya. Nah, ini dilepas. Oke, dilepas. Kalau yang ini kan memang lengket ya, drippernya ya. Ini kecil ukurannya. Nah, ini bisa dilepas ini. Nah, lepas. Oke, udah bisa dilepas. Nah, ini sekarang saya pasang. Ini beda merek ya. Nah, ini pas. Nah, jadi kalau beli V60 Dripper Suite, kalau ini misalnya ada masalah atau pecah, kita tinggal beli. Nah, yang merek lain ada nih ya. Jadi ini tetap berfungsi.
Apa sih isinya ini? Ya, nah ini tadi kan cuma gelasnya ya, tripernya ya. Ini isinya apa? Isinya cuman ini aja. Ini switch. Nah, ini pengendalinya, switchnya ya. Nah, untuk mengendalikan, apa yang dikendalikan untuk menutup membuka? Menutup membuka itu ini. Nah, ya, kelereng ini. Kelereng ini. Nah, ini kosong nih. Jadi nempel di sini. Kalau saya demokan dari bawah ya, nah, nempel begini. Cuma dia masuknya di sini. Dari atas. Nah, kalau ini menutup. Nah, ini menutup ya. Kalau ditekan pakai ini ya, tek, dia membuka begini. Nah, itulah tripernya. Jadi rekan-rekan kalau beli ini sudah kuat ini ya. Nah, kemungkinan untuk rusaknya relatif ini ya. Kalau gelasnya pecah bisa diganti dengan ini. Bisa diganti dengan merek lain ya. Nggak perlu beli aslinya. Ini dimasukkan lagi. Ya, seperti ini. Nah, ini kaitnya cuman begini aja. Nah, diposisikan, jepret. Nah, udah selesai. Nah, udah. Nah, kalau gini nutup nih. Nutup ya. Kondisi nutup. Kalau ditekan begini ya. Ini membuka. Nah, kelerengnya keluar karena didorong. Nah, ini dipasang aja, ditempel. Hanya menempel aja dia. Nah, menempel. Jadi kelereng sama switch ini untuk menutup ya. Nah, ini menutup. Kalau begini ya menutup, kalau begini membuka. Ini gelas tripernya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, yang belum subscribe, lakukan subscribe dan klik like untuk mendukung channel ini. Dan kalau ingin mendapatkan notifikasi dari video kalau kami mengupload, silakan klik tanda loncengnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Salam sehat, adaptasi kebiasaan baru di musim pandemi corona. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.